Haleluya. 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 Saya percaya kita yang hadir sore hari ini adalah kita yang rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, mempersembahkan persembahan, pujian, penyembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Walaupun cuacanya agak hujan, tapi kerinduan kita membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita siapkan hati kita, pikiran kita, untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita masuk dalam acara yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapakku datang menyembahmu di sini. Bapakku
apa adanya kami. Kami menyembah Engkau. Dengan kekaguman kami punya Tuhan yang hebat. Pujian kami Tuhan. Sungguh kau hebat, ajaib.
Haleluya. Segala pujian, syukur, hormat bagimu Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini, sore menjelang malam, kami jemaat Tuhan GBDI Alfa Omega Bangsal Sari memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami mau mempersiapkan diri kami untuk memberikan yang terbaik dalam hidup kami sebagai persembahan hidup kudus yang layak di hadapan Tuhan. Menjadi pujian kami sehingga ibadah pada kesempatan hari ini bukan sekedar rutinitas belaka, tapi kamu mempersiapkan hati kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan nanti akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kiranya menjadi puncak penyampaian buat kami, supaya kami dikuatkan. Yang lemah boleh dikuatkan, yang sakit boleh disembuhkan, yang dalam beban berat boleh diberikan kelegaan. Kiranya ibadah ini boleh menjadi ibadah yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Ada sukacita, haleluya. Semuanya rindu untuk memuji, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, amin. Katakan amin yang keras, amin. Puji Tuhan, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami adalah orang-orang yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Kami angkat pujian kami malam hari ini hanya untuk Engkau Tuhan yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik
Dimanapun kita berdiri, di situ ada kuasa Tuhan pasti terjadi. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti. Amin. Amin. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri. Kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat Tuhan terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat terjadi. Amin. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu percaya bahwa kita punya kuasa. Terkadang kuasa itu bekerja karena iman kita belum sampai. Terkadang kuasa itu belum bekerja karena iman kita itu belum nyampe gitu ya. Makanya pergunakan waktu-waktu ibadah untuk memperkuat iman kita kepada Tuhan. Pujian ini bukan sembarang pujian. Dimanapun kamu berdiri, kemanapun kamu pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mujizat Tuhan pasti terjadi. Haleluya. Haleluya. Hatiku rindu Tuhan, rindu-rindu melayani. Kita berikan pujian kita hanya untuk Tuhan. Haleluya. Hatiku rindu Tuhan, rindu-rindu melayani. Ku berikan hanya padamu jiwa kami.
supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Puji Tuhan, kita tetap tinggal berdiri. Kita akan membacakan ayat sepekan. Kita baca bersama-sama setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Amsal 31 ayat 30. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan dipuji-puji. Sekali lagi, 1, 2, 3. Amsal 31 ayat 30. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dia Tuhan yang selamatkan kita. Dia Tuhan yang pulihkan kita. Bahkan Dia yang menyembuhkan kita. Sudahkah kita mengucap syukur hari ini? Sudahkah kita bilang terima kasih Tuhan untuk apa yang Engkau berikan? Mari kita angkat pujian dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang
Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita kasih waktu kita sedikit untuk ucapkan terima kasih untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan ketika kami tahu ucapan terima kasih ini tidak bisa membalas kebaikan-Mu, kami akan tetap bilang terima kasih Tuhan Yesus. Mungkin sampai hari ini kami belum sembuh Tuhan, tapi kami tahu Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Haleluya. Terima kasih untuk apa yang Engkau berikan sampai hari ini. Kami masih hidup karena Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkan. Terima kasih Yesus. Segenap hati Yesus akan memberkati kami. Tuhan memberkati. Terima kasih. Segala pujian untuk Kau saja Tuhan. Segala pujian. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Hanya rasa syukur yang tak terhingga yang dapat kami naikkan kepada Engkau. Hanya rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Engkau Tuhan. Engkau Allah yang sudah menyelamatkan hidup kami. Engkau Allah yang sudah memulihkan hidup kami. Engkau Allah yang sudah menyembuhkan kami. Engkau Allah yang sudah memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Sore hari ini kami menyembah Engkau Tuhan. Sore hari ini kami meninggikan Engkau, satu-satunya Allah yang hidup, satu-satunya Allah yang sudah memberikan kasih karunia yang begitu besar buat kami. Terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau sudah melawat setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Sore hari ini Tuhan, kami akan mempersiapkan segenap kehidupan kami Tuhan untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Kami mempersiapkan hati kami, tanah hati kami yang terbaik Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau kiranya berbicara lewat hamba-Mu. Engkau urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga apa yang dia sampaikan Tuhan boleh benar-benar Tuhan membawa kekuatan baru. Boleh mengingatkan kami ya Tuhan apabila ada yang salah dalam kehidupan kami. Boleh meluruskan setiap jalan kami ya Tuhan. Bawa kami pada kebenaran-kebenar-Mu Tuhan. Sehingga kami hidup hari lepas hari tambah mengasihi Engkau. Lebih mengasihi Engkau. Hidup kudus dan dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan Tuhan. Dan kami akan sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, shalom. Selamat malam, senang bertemu kembali dengan Bapak Ibu sekalian yang ada di tempat ini. Saya mengucapkan terima kasih kalau saya diberi kesempatan untuk melayani firman pada malam hari ini. Tidak panjang, saya enggak bisa berdiri lama, bersyukur ya. Firman Tuhan enggak panjang pada malam hari ini, tetapi kita belajar beberapa sehubungan dengan, saya tadi sudah lihat sedikit di warta ya, tentang Kartini. Memang saya dikasih tahu kalau hari ini ibadah Kartinian gitu ya. Puji Tuhan. Memang Kartini hidup dalam penjajahan ya, masa-masa penjajahan. Demikian juga ada beberapa pahlawan wanita ya khususnya yang saya bisa dicari di Google atau di tempat lain. Tadi tentang Kartini sudah ditulis sedikit cuplikan tentang sejarahnya ya. Ada Kartini, ada Cutnyadin, ada Cutmeutia ya, ada Rasuna Said, ada Ageng Serang, ada Dewi Sartika ya, ada Marta Kristina, ada Maria Walanda. Mereka mendampingi, mereka ada yang pejuang, mereka ada yang berjuang seperti Kartini juga, Ibu Kartini memperjuangkan emansipasi wanita untuk setara, untuk bisa sekolah. Pada zaman itu mereka enggak bisa sekolah ya kalau wanita. Kita bersyukur kalau kita hidup di tanah Indonesia yang sudah merdeka. Amin. Zaman itu adalah zaman yang sangat sulit, kita tahu. Mereka enggak bisa sekolah dan mereka harus berjuang. Waktu itu juga ada Patimura, ada Diponegoro, sama waktu-waktu itu ya. Ada pahlawan-pahlawan yang bapak-bapak juga. Nah, pada malam hari ini kita juga akan belajar tentang tidak hanya pahlawan yang ada di tanah Indonesia ini, tetapi kita belajar pahlawan-pahlawan juga yang ada di firman Tuhan. Bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka berjuang, bagaimana mereka dengan keterbatasan mereka mengalami satu kemenangan. Ya, judul pada malam hari ini, berjuang di tengah keterbatasan. Berjuang di tengah-tengah keterbatasan. Saya ambil, tadi di warta saya juga lihat ada banyak juga wanita-wanita yang ditulis ya, pahlawan-pahlawan wanita yang ditulis di dalam warta tadi, ada beberapa. Kita akan lihat 2 tokoh pada malam hari ini. Sebetulnya ada 3 tokoh ya, tapi saya ambil 2 aja. Yaitu dalam Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1-5,
yaitu tentang Barak dan Deborah dan Barak. Tentunya meskipun kita hari ini adalah Kartinian ya wanita, tapi kita juga lihat kepahlawanan bapak-bapak juga ya. Memang mereka yang telah saya sebutkan tadi adalah pejuang-pejuang dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang terbatas, mereka juga bisa melawan keadaan-keadaan. Kalau Ibu Kartini juga menulis sebuah buku, bukan Ibu Kartini yang menulis ya, bukan. Tetapi dari surat-suratnya itu dijadikanlah buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Satu buku yang sangat terkenal sekali ya. Tapi mereka dapat, saat zaman itu mereka dapat pendidikan yang memadai karena mereka adalah bangsawan. Mereka adalah orang-orang yang tertentu. Mereka diistimewakan sehingga mereka mendapatkan pendidikan. Sebetulnya enggak bisa ya, wanita-wanita enggak bisa sekolah. Tetapi setelah mereka mengenyam pendidikan itu, mereka menjadi berkat. Mereka ada yang mendirikan sekolah, ada yang mendirikan sekolah khusus istri-istri dan lain sebagainya. Jadi setelah mereka mendapatkan apa yang mereka bisa kerjakan. Demikian juga kita melihat yang telah saya tadi katakan bahwa ada dua tokoh yang ingin saya angkat pada malam hari ini, yaitu Deborah dan Barak. Deborah di dalam Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai, sebetulnya satu pasal ini ya, nanti kita akan lihat satu pasal, tapi kita akan melihat ayat yang aja dulu. Tolong Yos, ini HP-nya enggak bisa nyala. Tadi barusan sudah saya siapkan. Kita lihat di dalam Alkitab firman Tuhan, Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 dan sampai, saya lebih enak pakai ini matanya, sampai ayat 5 terlebih dahulu. Nanti kita lanjut satu pasal ya. Mungkin bisa berdiri bersama-sama. Ya, terima kasih. Bisa berdiri bersama-sama, kita membaca yang pertama ini ya. Hakim-Hakim pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang kelima terlebih dahulu. Udah dapat semua? Kalau enggak keberatan kita baca bersama-sama ya, cuma 5 ayat. 2, 3. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera, yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Debor antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Terima kasih, silakan duduk. Nah, kita melihat pada zaman itu bangsa Israel karena berbuat dosa, karena melawan Allah, mereka diserahkan kepada Raja Kanaan. Sehingga mereka ditindas, mereka dijajah istilahnya ya, selama 20 tahun dengan satu keadaan yang sulit sekali. Saya tidak tahu masih ada orang tua pada saat ini yang mengalami penjajahan zaman Belanda. Zaman Belanda mungkin masih tidak terlalu terasa, tetapi waktu zaman Jepang, dijajah oleh Jepang itu luar biasa.
Ya mungkin banyak yang nggak tahu ya, saya juga diceritai oleh orang tua. Keadaan waktu zaman Jepang itu luar biasa susahnya. Itulah orang-orang yang dijajah. Makan sulit, pakaian saya dengar pakaian sampai pakai kain karung gitu ya. Saking sulitnya. Dan semua bahan-bahan makanan habis, maksudnya sulit didapat. Demikian juga keadaan orang Israel, apalagi ini zaman yang susah sekali ya. Dikatakan di dalam firman Tuhan tadi, mereka berseru kepada Tuhan karena saking beratnya beban yang harus mereka pikul. Dalam keadaan negara yang dijajah, tentu segala sesuatu akan sulit ya, baik itu ekonomi, baik itu untuk pendidikan, baik itu masa depan. Ya, gak mudah, sulit semuanya. Sehingga mereka tidak berdaya lagi, tidak mampu lagi. Baru ingat Tuhan. Ayat pertama tadi, ayat kedua ya. Ayat ketiga, lalu orang Israel berseru kepada Tuhan sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel. Perhatikan, Sisera ini panglima perang dari Raja Kanaan itu mempunyai 900 kereta besi. Nanti kita akan lihat lagi selanjutnya. Bagaimana? Tuhan munculkan seorang Deborah, yaitu Nabiah yang muncul setelah kesulitan-kesulitan mereka ini. Melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke tangan Raja Kanaan, Raja Yabin yang panglimanya bernama Sisera. Dan Deborah muncul pada waktu itu. Kita akan melihat Deborah adalah orang yang dipanggil Allah. Orang yang dipilih Allah, seorang wanita yang dipilih Allah untuk menjadi nabi, untuk menjadi hakim. Dia yang berhakim. Jadi orang-orang datang kepada dia untuk berhakim. Dia mempunyai suami yang namanya Lapidot. Ya, jadi kalau sampai nama seorang wanita atau suami itu disebut di dalam firman Tuhan ditulis, itu tentunya ambil satu peran. Lapidot tentunya mendukung si Deborah ini menjadi nabi. Ya. Sehingga dikatakan Deborah istri Lapidot. Ya. Deborah sudah dipilih oleh Allah menjadi nabiah bagi bangsa Israel. Waktu itu bangsa Israel sangat tertindas dan Deborah muncul sebagai nabi. Dan kita melihat siapa Deborah ini. Peran apa Deborah ini ya? Yang pertama kita lihat bahwa Deborah adalah seorang nabi ya. Setelah sama-sama kita tadi sudah baca, seorang nabiah. Deborah adalah seorang nabiah. Bukti bahwa dia adalah seorang nabi. Apa yang dia perkatakan itu terjadi. 2 kali dalam firman Tuhan ini, apa yang dikatakan oleh Deborah itu terjadi. Ya, itu bukti, nanti kita akan melihat di dalam ayat yang ke-9. Deborah adalah seorang nabiah. Dan kemudian kedua, kita melihat siapa Deborah. Peran apa? Nah, Deborah, saya katakan, kalau sekarang, zaman sekarang mungkin bisa dikatakan seorang motivator. Seorang motivator ya, penggerak, memberi semangat. Semangat ini sangat penting sekali. Mungkin ada yang kita membaca di dalam Amsal pasal 18 ayat 14 pentingnya semangat ya. Ayat 14 pasal 18. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Jadi betapa penting semangat ini. Dan Deborah adalah seorang nabiah yang bersemangat. Dia memberi motivator, dia memberi semangat, memberi
dorongan, mengadakan satu kegerakan-kegerakan. Dan kita melihat dalam hal ini, yaitu dia memberi motivator kepada Barak. Barak adalah panglima perang bangsa Israel. Dia adalah seorang panglima besar. Tetapi waktu itu sudah terpuruk sehingga dia pulang kampung. Ya, pulang sudah. Ada ayat-ayat nanti kita bisa baca selanjutnya. Dia pulang dan udah tidak berdaya lagi, tidak ada pengharapan lagi, kecewa dan lain sebagainya. Sehingga Deborah memberi satu semangat, memberi satu dorongan. Kita melihat di dalam ayat 6 dan 7 selanjutnya ya. Ayat 6, Hakim-Hakim tetap Hakim-Hakim pasal 4. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison. Dan aku akan menyerahkan dia dalam tanganmu. Ini adalah perkataan Allah kepada Deborah dan Deborah menyampaikan kepada Barak. Barak sudah tidak berdaya sebagai panglima besar. Kita tidak bisa menyalahkan Barak ya. Karena memang situasinya sangat sulit. Dia mungkin sudah mengalami kekalahan, peperangan, kekalahan demi kekalahan. Sehingga dia sudah kecewa, sudah tidak memiliki daya lagi. Tidak memiliki semangat lagi. Tidak memiliki kekuatan lagi untuk maju berperang. Sehingga ayat yang ke-8 dijawab oleh Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Jadi sudah tawar hati, sudah tidak ada semangat lagi. Tapi Deborah katakan, maju. Memberi satu semangat yang baru, memberi dorongan, memberi motivasi, dikatakan bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberi kemenangan. Ya, sebab itu betapa penting firman itu dalam kehidupan kita. Dikatakan ayat yang ke-6 tadi, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian, majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera dan seterusnya. Tuhan yang akan menyertai mereka, Tuhan yang akan membela mereka. Dan siapa Deborah? Kita lanjut lihat. Ayat 8, ayat 9. Ya. Jawab 8 ya. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Ayat 9, kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah pun bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kadesi. Jadi Deborah adalah seorang yang semangat tinggi. Ya, dia katakan dalam peperangan, dia katakan ya aku akan ikut menyertai. Karena apa? Kenapa Deborah percaya? Kenapa Deborah berani untuk maju? Berani untuk ada di dalam satu peperangan yang besar. Saya ingat ya, saya bisa membayangkan, kalau Bapak Ibu juga bisa membayangkan. Kalau kalian waktu, apalagi hari-hari ini, kemarin-kemarin ini ya, jalanannya kan macet, ramai sekali. Sepertinya apalagi kalau di kota besar ya, mobil mungkin jalannya pelan-pelan. Dalam
kerumunan di jalan ini semua mobil yang penuh sesak. Pernah ya alami seperti itu ya? Pernah? Pernah. Gimana perasaan? Ini belum perang loh. Ini cuma ada di dalam mobil lalu penuh sesak sepanjang jalan itu. Saya pernah alami tahun 66. Tahu ya, tahun 66, saya nggak tahu yang muda-muda. Tapi saya rasa semua tahu, 66 itu zaman pergolakan. Banyak pemberontakan. Waktu itu saya tidak tahu ada perlu apa. Mama saya itu ngajak saya pergi keluar. Kita enggak tahu enggak dikasih tahu kalau hari itu akan ada demo, akan ada apa, kita enggak tahu. Pas kita keluar dari Mutiara Plaza itu ke arah pasar, kemudian kita ke arah belok kanan itu Siaman Hudi atau yang mungkin yang tahu ya, Mi Rejeki. Ke daerah sana. Saya tidak tahu ada perlu apa waktu itu. Pokoknya pas itu pecahlah demonstrasi itu. Jadi sepanjang jalan itu penuh orang. Dan waktu itu memang enggak ada yang bawa senjata ya. Mungkin senjata pentung-pentungan itu ada. Tapi yang saya ingat betul itu apa? Gamping itu dibungkus lalu dilempar-lemparkan gitu. Sehingga debu itu pas saya ada bersama dengan mama, saya enggak terlalu khawatir. Tetapi saking banyaknya orang yang terpisah, enggak tahu mama kemana, saya masuk ke sebuah rumah. Waktu itu saya ingat betul. Kan debu luar biasa banyaknya. Saya pakai sapu tangan, dimarahi. Ngapain tutup-tutup hidungnya dan lain sebagainya. Itulah. Jadi saya pernah alami hanya seperti itu aja, rasanya sudah copot jantungnya, sudah hilang ya. Kita bayangkan Deborah perang naik kuda, kemudian tentunya berkuda ya, berkuda atau keledai atau tentu kalau Deborah enggak jalan kaki, pasti naik kuda. Kalau lain prajurit lain mungkin berjalan kaki. Tapi kalau kita bisa bayangkan di tengah-tengah kancah peperangan, dia seorang wanita. Gimana kalau kita ada di sana? Gimana kalau kita berada di situ? Ya, kita melihat semangat dari Deborah. Luar biasa. Kenapa dia bisa semangat? Dia bisa berani. Yaitu karena Deborah percaya akan firman Tuhan. Pertama, dia mempercayai kebenaran firman Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan, pergi. Berangkat untuk berperang. Dan Deborah percaya akan hal itu. Ayat 6 tadi ya dikatakan. Belum ayat 6. Ayat 6. Ia menyuruh memanggil Barak bin Ahinoam dari Kadesi dan Naftali dan berkata, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor. Kita melihat ayat 7, dan aku akan menggerakkan Sisera panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison dan aku akan menyerahkan dia dalam tanganmu. Saya beri judul dalam keterbatasan ya, berjuang dalam di tengah keterbatasan. Pas itu bangsa Israel sangat terbatas sekali mereka. Selain tentaranya enggak ada, kuda-kudanya juga sekedar ada. Kalau kita lihat tadi dari pihak Panglima Sisera memiliki 900 kuda besi, berkereta besi. Tapi bangsa Israel enggak punya apa-apa. Mereka sudah 20 tahun dijajah, enggak punya apa-apa. Dalam keterbatasan ini, perjuangan mereka Tuhan bela. Saya katakan, kenapa Deborah kok beraninya? Padahal Barak enggak berani. Barak ngomong, aku mau maju tetapi asal engkau berangkat. Satu hal, Barak berani maju kalau Deborah ikut karena apa? Karena dia tahu Deborah adalah seorang nabi yang disertai Allah. Berarti keberangkatan mereka, perjuangan mereka itu disertai Allah. Padahal Deborah sudah katakan, Tuhan katakan berangkat, berjuang. Tuhan akan memberi kemenangan.
Tapi Barak masih khawatir, masih takut, masih gelisah. Dia katakan, ayo berangkat bareng. Deborah yang memberi motivasi, yang memberi dorongan, yang memberi semangat untuk Barak berangkat. Dan kita melihat peran dari Barak nanti. Pasal 4 tadi ayat 14 kita lihat. Nanti kita kembali kepada ayat yang ke-10. Ayat 14 terlebih dahulu. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia. Baru turunlah Barak. Deborah katakan, bersiap. Ini hari Tuhan, harinya Tuhan memberi kemenangan bagi bangsa Israel. Satu semangat yang dikobarkan oleh Deborah. Satu motivasi yang dikobarkan oleh Deborah. Karena firman Allah. Apa yang diberitakan oleh Deborah? Firman Allah. Apa yang dikatakan oleh Allah. Itulah yang disampaikan oleh Deborah kepada Barak dan seluruh tentara yang ada. Kita terus. Deborah memiliki semangat yang tinggi. Ya, Deborah memiliki satu semangat yang tinggi. Sehingga dia katakan, baik aku juga ikut. Ayat 9 tadi dikatakannya, hanya engkau tidak akan. Ayat 9, nubuatan ini satu nubuatan. Baik aku akan turut, hanya engkau tidak akan mendapatkan kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kadesi. Ya. Nubuatan ini digenapi di dalam ayat, ya kita lihat loncat ya, di dalam ayat selanjutnya, ayat 21. Tetapi Yael istri Heber, nanti kita lihat siapa Yael, siapa Heber, mengambil patok kemah, diambil pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantakkan patok itu masuk ke dalam pelipisnya Sisera ini ya, sampai tembus ke tanah sebab ia telah tidurnya karena lelahnya, maka matilah orang itu. Ini adalah nubuatan dalam ayat 9 digenapi di dalam ayat 21, membuktikan bahwa Deborah benar-benar seorang nabi ya. Ya, kita perhatikan, kemudian kita lanjut ke Barak. Setelah Barak mendapat semangat, siapa Barak? Barak bangkit, ayat 10 ya. Barak bangkit bergerak maju setelah dapat semangat dari Deborah. Dan Barak sebagai panglima perang, tentunya dia punya wibawa. Dia juga punya wewenang, dia punya kuasa juga. Sehingga ayat 10 dikatakan, Barak mengerahkan, ya lihat perhatikan, Barak mengerahkan suku Sebulon dan suku Naftali ke Kadesi, maka 10.000 orang maju mengikuti dia, juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Jadi Barak setelah mendapatkan kekuatan baru, mendapatkan semangat baru, dia mengerahkan tentara-tentaranya untuk bersama-sama maju berperang. Ya, jadi menggerakkan ini yang ambil bagian, yang membawa tentara-tentara untuk maju berperang ini, yaitu Barak, seorang panglima perang ini. Ya, sehingga mengalami satu kemenangan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita hidup dalam zaman yang merdeka. Benar, kita merdeka. Tapi merdeka yang sesungguhnya, yaitu merdeka di dalam Tuhan. Kita telah dimerdekakan oleh karena salib Kristus, oleh karena darah Yesus di atas kayu salib. Itulah yang memerdekakan kita dari segala belenggu-belenggu dosa. Sebab
firman Tuhan katakan, peperangan kita bukan lagi peperangan secara daging dan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh di udara. Jadi kita zaman ini, sekarang ini kita tidak lagi maju berperang dengan senjata, dengan kecanggihan luar biasa senjata hari-hari ini ya. Bukan, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di akhir zaman juga tidak mudah. Ke depan banyak hal-hal yang menyulitkan, ke depan banyak hal-hal yang sangat mungkin mengkhawatirkan. Kalau kita melihat di India, banyak yang mati cuma karena apa? Awan panas. Kemudian beberapa waktu yang lalu di Turki ada gempa yang menghancurkan kota itu. Itu di jauh-jauh sana ya. Yang di hadapan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kapan kita akan mengalami kesulitan. Enggak usah apa yang terjadi. Sekarang aja kita sudah banyak pergumulan. Ya Pak, iya. Waduh, enggak ada yang mengalami pergumulan di sini rupanya. Puji Tuhan. Anak-anak sekolah, toko sepi lah katanya. Pergumulan-pergumulan, masalah suami istri lah. Banyak hal, masalah sakit penyakit. Banyak perkara-perkara, persoalan-persoalan yang kita hadapi. Kadang-kadang rasanya putus asa, rasanya tidak ada harapan lagi. Mungkin bapak-bapak yang sebagai kepala rumah tangga susah untuk harus mencukupi kebutuhan rumah tangga mungkin. Pekerjaan, ekonomi dan lain sebagainya. Saya tidak usah satu-satu jabarkan ya. Kita tahu semua keadaan hari-hari ini sulit, enggak mudah. Tapi ingat, ada Tuhan yang menyertai kita. Ingat, ada Tuhan yang menyertai kita. Mari, ada Deborah yang bangkit untuk memberi semangat kepada ya saya tidak sebutkan bapak-bapak, semua sama kita. Bapak, ibu, kita bisa pudar semangat kita. Kalau semangat kita pudar, tidak ada kekuatan. Seperti Barak tadi, sudah pulang kampung, sudah pulang wes. Enggak ada harapan lagi, sudah kecewa, sudah loyo, sudah wes lah pokoknya kesel. Wes gak mau maju berperang lagi. Sampai sewaktu Tuhan panggil untuk mereka maju, dia katakan kepada Deborah, ayo ikut berperang. Kita bersyukur ada Deborah yang berani, semangat, karena percaya akan kebenaran firman. Saya percaya di akhir zaman ini, gereja kita di tempat ini akan bangkit Deborah yang memberi semangat. Amin. Akan ada Deborah yang mendorong setiap mungkin suami, mungkin istri, mungkin saudara, sahabat, mungkin hamba Tuhan yang telah patah semangat, telah loyo, telah kecewa dan lain sebagainya, telah rasanya kalah berperang. Akan ada Deborah yang bangkit untuk memberi semangat. Akan ada Deborah yang mempercayai kebenaran firman untuk memberi satu semangat. Saya katakan Deborah ini bisa laki, bisa wanita. Memang Deborah yang di dalam firman Tuhan adalah seorang wanita. Tapi siapapun bisa menjadi Deborah yang menjadi motivator, yang memberi semangat, yang memberi satu saya bisa katakan otoritas ya. Untuk supaya mendorong setiap seperti kejadian Barak yang pulang kampung, yang pulang sudah tidak mau berperang. Tetapi kita melihat setelah Barak mendapatkan semangat yang baru, telah Barak mendapatkan satu pengharapan karena kebenaran firman yang disampaikan. Barak sanggup menggerakkan tentara-tentaranya, menggerakkan banyak suku, bukan cuma itu ya, ada suku-suku lain yang turun ikut peran, ambil peran bagian dalam maju berperang. Mari Barak panglima Allah maju berperang karena Allah menyertai. Apapun permasalahan kita, dalam keterbatasan kita, saya tadi memberi judul berjuang dalam keterbatasan.
Bangsa Israel terbatas sekali. Baik itu senjata-senjata mereka, enggak seperti Sisera. Baik itu kendaraan-kendaraan mereka, tidak seperti yang dimiliki Sisera mempunyai 900 kuda berkereta besi. Enggak, mereka sangat terbatas. Mungkin hari-hari ini kita merasa terbatas sekali. Enggak punya ini, enggak punya itu. Menjadi alasan kita. Enggak bisa ini, enggak bisa itu. Menjadi satu alasan bagi kita untuk tidak mau maju. Menjadi alasan kita untuk ya di rumah aja. Loyo, enggak ada semangat. Mari Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Hari-hari ini, hari-hari yang kita semua tahu akhir zaman yang akan mengalami kesulitan-kesulitan ke depan. Tetapi dalam keberadaan kita, kita masih punya Tuhan. Amin. Kita masih punya Tuhan yang besar, yang sanggup memberi kemenangan. Kita akan melihat di dalam ayat, saya tidak jadi bacakan semua ya. Tapi kita lihat ayat yang ke-23 dan 24 aja. Hakim-Hakim pasal 4, 23 dan 24. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin Raja Kanaan di depan orang Israel. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin Raja Kanaan sampai mereka melenyapkan Yabin. Pasal 5 ayat yang terakhir. Ayat 31b, lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Aman 40 tahun lamanya. Mereka mengalami satu kemerdekaan. Karena perjuangan, karena peperangan meskipun mereka terbatas. Mereka tetap mempercayai firman. Dengan bukti mereka mau maju berperang. Mau maju mengalahkan lawan yang besar. Lawan mereka adalah lawan yang sangat kuat. Besar, mereka telah dijajah 20 tahun sama Sisera dan Yabin Raja Kanaan ini. Tetapi oleh karena firman yang memberi kekuatan bagi mereka, firman yang memberi motivasi bagi mereka, firman yang memberi pengharapan bagi mereka, mereka percaya masih ada Tuhan yang menyertai mereka. Amin. Sekali lagi mari Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita bisa jadi Deborah. Mungkin kita bisa jadi Barak. Ya. Kita adalah orang-orang benar. Orang-orang benar karena telah ditebus oleh darah Yesus. Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita dari segala belenggu. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 32 dan 36. Kebenaran itulah yang akan memberi kita kemerdekaan yang sesungguhnya. Kebenaran itulah yang melepaskan kita dari segala kekalahan dan lain sebagainya. Masih ada Tuhan yang menyertai kita. Saya panggil pemain musik dan singer song leader ya. Kita akan masuk di dalam pujian. Mari Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ingat masih ada Tuhan. Jadilah Deborah pada akhir zaman. Jadilah seperti Panglima Barak di akhir zaman. Yang menggerakkan banyak orang. Ribuan, puluhan ribu orang dikatakan. Untuk maju berperang. Dan kemenangan itu di pihak kita. Kemenangan itu ada di pihak bangsa Israel. Kita angkat satu pujian. Masih ada Tuhan. Saya harap song leader membantu. Ku hidup karena percaya. Oh, gak maju song leadernya. Iya. Ya, ayo angkat pujian ini. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada
di dalam-Mu. Ku hidup karena percaya Bisa ya? Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Dengan iman katakan, yang berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersamakan percaya kuasa-Nya. Ku terima sarang kemenangan dari katakan ku hidup oleh
Tuhan yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Bapak Ibu, firman Tuhan sudah bilang Dia akan sertai. Tuhan sudah bilang Dia akan tolong. Tuhan sudah bilang, mungkin kita nggak akan selalu lewati langit yang biru. Mungkin kita nggak akan selalu lewati jalan yang rata. Tapi Tuhan berjanji Dia akan sertai. Sampai sejauh mana kaki kita melangkah, Tuhan pasti sertai. Kita angkat pujian ini dengan iman. Kita punya Tuhan yang besar. 2000 tahun yang lalu Dia sudah menyelamatkan kita. Ketika firman Tuhan ditulis itu sudah berpuluh-puluh ribu tahun yang lalu. Tapi itu akan sama sampai hari ini. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Dan tidak akan ada firman Tuhan yang tidak digenapi. Ketika Dia bilang Dia akan setia menolong kita, Dia pasti setia. Sampai titik terakhir kita pun, Tuhan kita adalah tetap Tuhan yang setia. Katakan dengan iman, aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, amin. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Dengan kasih Kristus, Bapak Hum Tiong akan bawa kita dalam doa. Percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan. Bapak Hum Tiong akan bawa kita dalam doa. Kami terima kemenangan dari Engkau Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya Jesus. Haleluya, haleluya Jesus. Aku punya Engkau Tuhan yang dahsyat Tuhan. Haleluya, haleluya Jesus. Haleluya, haleluya Jesus. Haleluya. Terima kasih Jesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Jesus. Kami menang atas Engkau ya Tuhan. Kami menang, kami merdeka atas Engkau ya Tuhan. Engkau telah menebus segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah kuasa-Mu ya Tuhan. Kami bebas, kami bebas, kami bebas oleh Roh-Mu ya Tuhan. Jesus, Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Kami menang, kami menang, kami menang. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah kuasa-Mu ya Jesus. Bakar hati kami oleh Roh-Mu ya Tuhan. Biarlah hati kami tidak suam-suam kuku ya Tuhan, untuk menghadapi Engkau ya Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Jesus. Dunia ini semakin jahat Tuhan Jesus. Tuntun kami oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kuatkan kami ya Tuhan.
Hanya Roh-Mu yang memberi kekuatan bagi kami ya Tuhan. Kami percaya, kami yakin pada Engkau Roh Kudus. Engkau membimbing kami selalu. Engkau membimbing kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Jesus. Kami berjalan bersama dengan Roh-Mu ya Tuhan. Segala apapun ya Tuhan yang kami hadapi, tapi bersama dengan Roh-Mu kami kuat ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Jesus. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Kami Jesus, oh Jesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah kuasa-Mu ya Tuhan. Kami sembah Engkau ya Tuhan, sembah dalam kebenaran kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya, terpujilah kuasa-Mu ya Tuhan, terpujilah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan pemberitaan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami menjadi Deborah yang baru ya Tuhan, bersama dengan Engkau ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau berkati ya Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan. Engkau berkati dalam pemberitaan firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami ya Tuhan. Persembahan yang indah ya Tuhan. Semua itu dari Engkau ya Tuhan. Kami serahkan semua di dalam tangan Engkau ya Tuhan. Kami percaya dan yakin ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk dulu. Kita akan masuk dalam acara selanjutnya. Kita akan menyaksikan ada drama singkat. Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini adalah seorang bangsawan yang lahir pada tanggal 21 April 1879 di kota Jepara, Jawa Tengah. Ia adalah seorang bangsawan yang bernama Raden Mas Sosroningrat yang menikah dengan wanita desa Mas Ajeng Ngasirah. Perjuangan Kartini dimulai ketika melihat adanya diskriminasi antara kaum laki-laki dan perempuan. Menginjak usia 12 tahun, Kartini tidak diperbolehkan untuk melanjutkan pendidikan. Anak kita yang perempuan itu di mana? Ada di dalam. Aku dengar dia itu mau melanjutkan sekolah katanya. Nah iya, mau anak perempuan kan enggak apa-apa toh sekolah. Enggak boleh. Anak perempuan itu menurut tradisi di kerajaan di sini itu tidak seperti di negara Belanda. Walaupun ini zaman kolonial. Aku mau dia lulus sekolah rakyat ini akan aku pingitkan dengan seseorang adipati. Enggak gitu. Perempuan itu derajatnya harus sama. Perempuan itu harus menguasai juga. Aku ini seorang adipati. Kalau aku tidak memberi contoh kepada seluruh rakyat, maka apa nanti yang akan terjadi? Perempuan tidak boleh melanjutkan sekolah, cukup sampai di sekolah itu saja.
tetap saya dukung, tetap sekolah. Tidak bisa. Coba panggil dia. Tak terima sungkemmu. Ada apa? Kanjeng Romo, Ya. Kartini mau izin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kanjeng Romo ini nduk tidak mengizinkan. Tradisi di tempat kita, apalagi Kanjeng Romo ini adalah adipati di tanah Jawa ini. Kalau kamu melanjutkan sekolah sampai ke jenjang yang lebih tinggi, sedangkan semua rakyat, semua perempuan yang ada di sini tidak sekolah, maka Kanjeng Romo berencana akan menikahkan kamu setelah usia 16 tahun nanti. Dan akan dipingit. Tapi Kartini tetap mau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi supaya derajat kita sama antara laki-laki dan perempuan. Tapi Kanjeng Romo tidak mengizinkan. Kanjeng Ibu sudah mengizinkannya. Iya Nduk, Ibu setuju. Ibu mendukung kamu untuk terus sekolah, untuk terus maju. Biar wanita di tempat ini tuh semuanya bisa maju. Gak terpuruk, gak cuma hanya di dapur. Gak hanya cuman bisa disuruh ini, disuruh itu. Tapi wanita itu harus maju. Perempuan itu hanya ada 3, SDK, sumur, dapur, kasur, cukup. Tapi Kartini akan tetap melanjutkan pendidikan Kartini sesuai dukungan dari Kanjeng Ibu. Kanjeng Romo tetap tidak mengizinkan. Kalau itu kemauanmu, terserah. Saat berusia 24 tahun, ia dinikahkan dengan KRM Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat. Terima semua. Ini adipati kebablasan ini. Inilah calon yang Kanjeng Romo sudah siapkan. Ini dia, Adipati KRM Aryo Diningrat. Siapa namanya? Aryo Singgih Adiningrat, Adipati di tanah Jawa, yang akan menggantikan kedudukan Kanjeng Romo nanti. Ya. Baik Kanjeng Romo. Ya. Tak berkati kalian. Kang Mas. Iya Dek Ayu, ada apakah? Dek Ayu ini punya harapan kan Mas? Harapan apa sih? Harapannya Dek Ayu semua wanita di sini tuh bisa punya pendidikan yang tinggi, bisa punya wawasan yang luas, bisa pinter kayak aku. Seneng ora duwe bojo pinter ayu kayak aku? Ya jelas no, ya apa sih? Lek gak pinter kan daerah tak pilih. Nah, harapannya Dek Ayu apa yo? Apa sih? Dek Ayu itu pingin punya yayasan buat para istri, buat para anak-anak wanita, biar bisa mengenyam pendidikan yang tinggi, yang punya wawasan yang luas. Diizinkan ora? Selama itu baik, aku sih yes gitu aja wis. Jawabanku cuma itu. Kalau memang butuh apa-apa tinggal ngomong aja. Yang penting yang terbaik, apa yang kamu suka kamu lakukan wis. Itu aja. Terima kasih Kang Mas atas izinnya untuk membuka yayasan ini. Kartini mengungkapkan keinginannya kepada suaminya untuk mendirikan sekolah dan suaminya pun mengabulkannya. Kartini adalah pejuang emansipasi kaum perempuan.
Jasanya membuat para perempuan Indonesia kini bisa mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Selamat datang murid-murid yang cantik-cantik. Senang bisa sekolah? Senang bisa sekolah? Nah, kita bisa pinter, bisa maju lagi ya. RA Kartini berjuang keras untuk kesetaraan bagi kaum wanita di Indonesia. Seorang tokoh perempuan yang berani menuntut haknya pada zamannya. Yang patut kita teladani, RA Kartini tidak membangkang. Ia rela berkorban dan meredam ego untuk tetap patuh terhadap kedua orang tuanya. Hari ini kita akan memperingati beliau dengan menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini. Saya undang semua kaum wanita untuk maju ke depan. Disilahkan.
Gak usah berdoa lagi. Terukir namaku di
Allah yang Maha Kuasa, saat ini kami sudah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami berbakti kepada Allah. Kami percaya doa kami, persembahan pujian kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Engkau berkuasa Tuhan, Engkau memberkati setiap kami yang hadir malam hari ini. Apapun kebutuhan kami, Tuhan jawab doa dan permohonan kami. Tuhan, Engkau sumber segala sesuatu. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah dengan kuasa-Mu supaya sehat, sembuh. Terutama kami berdoa bersatu hati, berdoa bersama untuk saudara adik. Tuhan, kami satukan hati kami untuk berdoa supaya dia boleh sehat sembuh. Jamah Tuhan, Engkau tabib yang sempurna. Engkau tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Kuasa-Mu Tuhan menyembuhkan dia sampai sehat sempurna. Demikian juga kami doakan Bapak Gembala. Tuhan, Engkau sembuhkan sampai dia kembali sehat sempurna. Terima kasih Tuhan, mungkin ada saudara-saudara kami yang sakit tanpa kami ketahui. Tapi kami percaya Tuhan sanggup melawat mereka di rumah. Engkau jamah Tuhan supaya boleh sehat. Hari-hari mendatang boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan di tempat ini. Terima kasih Allah yang baik, terima kasih. Kami akan akhiri ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.